Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru resmi mulai berlaku. Pemerintah menyebut aturan ini sebagai pembaruan hukum pidana nasional, menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda. Namun penerapannya menuai perdebatan publik. Sejumlah pasal dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dan dikhawatirkan dapat membatasi ruang kebebasan berpendapat. Salah satu pasal yang jadi sorotan adalah tentang demonstran bisa dipidana bila lalai menginformasikan aksi kepada polisi. Yang kedua, terkait pasal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan lembaga negara. Serta pasal tentang perzinaan. Merespon hal tersebut, sekelompok mahasiswa dan pegiat demokrasi mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai pasal-pasal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Sementara itu, pemerintah menegaskan pasal-pasal dalam KUHP baru telah dirumuskan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik, melainkan menjaga martabat lembaga negara dan ketertiban umum. Lantas, apakah kekhawatiran publik beralasan? Sejauh mana KUHP baru berpotensi mengancam ruang kritik dan kebebasan sipil? Dan bagaimana implikasinya bagi demokrasi ke depan? Sampaikan bahwa pasal persinahan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal persinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur persinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga, pernikahan, ada hubungan pernikahan ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak. Ya, yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Mengapa tidak pakai pasal penghinaan biasa? Kalau toh itu kan delik aduan kan ada pasal penghinaan biasa. Betul kan? Mengapa harus ada khusus terhadap martabat presiden dan wakil presiden? Saya balik bertanya, ini bukan salah satu bentuk diskriminasi, bukan? Kalau dikatakan tidak perlu ada pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, karena itu masuk bisa dalam pasal penghinaan biasa, maka saya katakan pasal makar yang pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden itu dihapus saja. Toh ada pasal pembunuhan biasa. Mengapa tidak menggunakan pasal pembunuhan biasa, tapi harus ada tentang makar terhadap nyawa presiden dan wakil presiden. Artinya apa, saudara-saudara? Penyerangan harkat dan martabat presiden ini sama sekali bukan bentuk diskriminasi, tapi ini adalah primus inter pares. Apa artinya primus inter pares? Presiden dan wakil presiden itu adalah yang utama di antara yang sederajat. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai, intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi, mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Kita udah mulai on air nih Bang. Nah, jadi memang banyak perdebatan sebenarnya Reza di media sosial, walaupun kita tahu betul sebenarnya kan niatan dari pemerintah untuk kemudian bisa memperbaharui KUHP yang baru ini agar bisa lebih relevan kan dengan sistem demokrasi kita yang saat ini gitu. Betul, tapi sebagian masyarakat takutnya menilai ada seperti memagari atau membuat
masyarakat ingin menyampaikan pendapatnya kok sepertinya ada yang beda ya gitu. Ada yang Dibatasi ditahan ya. kah, gitu Ada ya? pembatasan ya di sana gitu. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Mas Alfon Kurnia Palma, praktisi hukum. Selamat pagi, Mas Alfon. Pagi Mas Reza, Mas Maria, Mbak Maria. Bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom Albert Aries, anggota tim ahli KUHP Nasional. Mas Albert, selamat pagi. Selamat pagi Mas Albert. Pagi Mas Reza, Mbak Maria, dan juga Bang Alfon. Ya, terima Pagi, kasih sudah Bang. bergabung. Pagi. Ini di sebelah saya Bang Alfon juga catatannya udah mulai banyak nih ya, langsung aja lah saya todong lah kayak gitu. Bang, jadi kan sebenarnya kan dalam KUHP yang baru ini harapannya kan tidak ada konflik yang cukup nyata. Kita ingin tahu betul begitu ya batasan ruang-ruang yang jelas antara negara kemudian memberikan kontrol atau negara yang kemudian memberikan kontrol kebebasan demokrasi kepada masyarakatnya. Itu dua batasan yang jelas. Menurut Anda, catatan Anda, pasal-pasal mana saja yang masih rancu, masih abu-abu menurut Anda? Ya baik, terima kasih. Jadi begini ya, pertama-tama kita harus melihat dari kerangka gedenya dulu ya. Ini kan sebenarnya negara pengen menerapkan seperti negara kesejahteraan itu ya. Di mana wilayah privat ini akan diawasi oleh negara sebenarnya. Nah pertanyaannya adalah pada saat ini, apakah pengawasan oleh negara itu akan lebih besar atau tidak pada kebebasan yang ada, yang harusnya itu menjadi suatu jaminan yang ada di dalam konstitusi. Jadi ini kebebasan atau kontrol nih justru jatuhnya? Kan itu pada prinsipnya sebenarnya gitu ya. Nah itu makanya kelihatan di dalam KUHP ini itu ada beberapa kontradiksi sebenarnya gitu ya. Kontradiksi pertama itu terkait dengan apakah memang kebebasan sipil atau civil liberties di mana dalam pendekatan hak asasi manusia dan kemudian berhulu pada demokratisasi gitu ya, itu memang dibatasi atau tidak gitu ya. Karena di dalam hak sipil politik itu sebenarnya kebebasan itu harus dimaksimalkan. Jadi di dalam hak sipil politik hak negara itu dikurangi. Tapi kalau misalnya hak komunitas sosial budaya, peran negara itu harus dimaksimalkan gitu ya. Jelas Jadi itu ininya ya, perbedaannya. Nah kemudian ketika hak sipil politik itu harus diberikan ruang yang sebesar-besarnya, dan ketika itu negara itu masuk gitu kan untuk melakukan pengawasan-pengawasan, itu ada pembatasan-pembatasan kan begitu kan. Nah dalam hukum itu sebenarnya kan ada 3 hal dasar gitu ya, suatu perintah, larangan, dan pengecualian gitu ya. Nah ada beberapa pasal-pasal di dalam KUHP baru itu yang menurut saya itu ada problem tersendiri gitu ya. Nah pertama itu pasal 2 ya. Nah pasal 2 itu lebih kepada persoalan pertentangan atau kontradiksi gitu ya antara azas legalitas dengan sifat melawan hukum dalam fungsi secara positif. Ini maksudnya seperti ini. Azas legalitas itu kan sebenarnya harus jelas gitu kan. Dan kemudian harus tertulis, pokoknya jelas gitu kan. Ya. Rinci gitu ya. Nah kemudian di sisi yang lainnya ini mengakomodir pasal 2-nya itu mengakomodir dari suatu perbuatan-perbuatan berdasarkan kepatutan gitu kan, ketidakadilan yang hidup di tengah masyarakat gitu, dan itu dianggap sebagai suatu tindak pidana gitu kan. Nah ini kan sebenarnya suatu problem tersendiri gitu kan, itu melebarkan lagi gitu kan dari sesuatu yang sempit menjadi lebih lebar lagi gitu kan, memperluas itu. Dan bahkan kalau nggak salah saya ini juga sebenarnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ketika itu gitu kan, bahwa sifat melawan hukum dalam fungsi secara positif ini itu sudah di GR ketika itu, dan itu dihilangkan gitu kan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, saya kok agak ragu ya dengan adanya pasal 70 ya di dalam KUHP ini sendiri. Betul di situ dia ada memberikan batasan-batasan tentang siapa-siapa ada perbuatan-perbuatan seperti apa yang bisa dilanjutkan sebagai suatu tindak pidana gitu ya. Nah, tapi kekhawatiran saya itu lebih kepada persoalan apakah ini nanti tidak disalahgunakan, walaupun di situ ada pasal tentang alasan pemaaf dan pembenar di situ ya. Tetapi kok saya ragu di situ gitu kan, bahwa itu akan bermasalah atau diperjualbelikan gitu kan. Kalau misal yang kebanyakan pada saat ini misalnya untuk menentukan ini direhab atau enggak gitu kan, ini juga menjadi suatu persoalan gitu kan. Itu menjadi suatu fenomena tersendiri juga gitu. Nah itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga gitu ya, yang saya katakan tadi tentang kontradiksi itu antara kebebasan sipil gitu ya, dalam pasal 218, 240 itu sendiri gitu ya. Nah ini kan sebenarnya suatu kebebasan sebenarnya harus diberikan, dan di situ ini tidak ada ukuran sebenarnya gitu, yang dimana dimaksud sebagai penghinaan. Nah kritik kadang-kadang gitu kan
ini sangat tipis sebenarnya. Iya, perbedaannya sangat tipis tipis sekali. Antara sebenarnya kritik antara dan juga- penghinaan dengan Nah. kritik gitu kan. Nah, sebenarnya ukurannya apa? Nggak jelas sebenarnya. Walaupun berapa kali gitu kan wakil menteri atau bahkan menteri sendiri mengatakan gitu kan, ini kan beda antara kritik dengan penghinaan. Nah, Tapi kan itu kan kembali lagi kan, kalau saat ini kan deliknya aduan Bang. betul. Bukan delik umum lagi loh. Betul. Tapi pertanyaan ini sangat subjektif. Walaupun delik aduan sangat subjektif. Kalau saya misalnya saya merasa tersinggung dengan itu, saya bisa melaporkan kan, saya mengadukan kan. Nah, yang membedakan itu kan begini, ada proaktif dari aparat hukum untuk melakukan pemrosesan, dan satu lagi enggak berdasarkan laporan atau pengaduan kan begitu kan. Tapi ini kan negarawan loh ini loh. Kan Nah, nggak pertanyaannya semudah itu loh. segenegarawan apa yang banyak di Indonesia ini? Itu pertanyaannya. Itu ya ketiga gitu. Keempat, ini terkait dengan pasal 256 itu ya. Terkait dengan demonstrasi. Menurut saya ini sebenarnya permasalahan administratif sebenarnya. Kalau permasalahan administratif jangan dihukum secara tindak pidana, tetapi hukum dia dengan administrasi juga, gitu. Misal contoh dari blacklist tidak diperbolehkan lagi, kan begitu sebenarnya gitu kan. Jadi tidak perlu ada pemidanaan di sini. Sebenarnya di KUHP ini kan justru dipermudah Bang, yang dulu yang mungkin izin bisa kemudian ditolak. Dulu juga begitu kok. Ini kan hanya pemberitahuan saja Pak. Ini copy paste kok. Dari undang-undang yang ada kok, kan gitu kan. Tapi yang dulu itu cuma salah satu tata cara, satu tahapan gitu kan. Ini menjadi satu tindak pidana tersendiri gitu kan. Dan kemudian ini ada sanksi pidananya. Pertanyaan, dalam suatu kesalahan administratif, ini dipidanakan. Nah, kenapa tidak? Ini permasalahan administratif, ini ditindak secara administratif. Kan Sampai gitu situ kan? dulu tuh, coba ya. Masih banyak Kita sebenarnya konfirmasi. ini. Nah itu sampai di situ dulu, sampai di situ dulu. Ada yang menarik tadi. Mas Albert, Anda melihatnya gimana? Ada indikasi bahwa ini seolah-olah bukannya sebagai fungsi pengawasan, justru malah bisa membatasi masyarakat untuk berekspresi, mengutarakan pendapatnya mereka begitu. Anda lihatnya gimana, Mas? Dalam dua pasal ya, 256 dan juga 218 tadi fokusnya. Ya, terima kasih Mas Reza dan Mbak Maria. Saya coba jawab 4 poin yang disampaikan oleh Bang Alfon tadi dengan singkat ya. Yang pertama berkaitan dengan living law. Living law itu memang adalah amanat dari konstitusi kita, pasal 18B, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan masyarakat hukum adat yang masih hidup hukumnya. Nah, pengaturan living law ini yang seringkali disalah mengertikan, karena pengaturan living law dalam KUHP itu nanti akan diatur di dalam perda. Artinya hanya berlaku di daerah tersebut dan juga disertai dengan margin apresiasi. Artinya satu perda itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, hak asasi manusia dan prinsip hukum yang berlaku umum, universal. Artinya ketika dituangkan dalam perda, ini tidak menjadi bertentangan dengan asas legalitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pasal 70. Justru pasal 70 itu menjadikan pidana penjara bukan lagi menjadi primadona di dalam KUHP nasional kita ini. Mengapa demikian? Karena memang KUHP baru dalam pasal 65 itu menyediakan straff sort, jenis-jenis alternatif pidana lain selain pidana penjara. Ada pidana denda, pengawasan, kerja sosial, dan lain sebagainya. Nah, mengapa demikian? Karena konsekuensi dari mengedepankan pidana penjara sudah kita tuai selama ini, yaitu adalah kondisi overcrowding lapas. Lapas kita itu kapasitasnya hanya 132.000, tapi dihuni oleh 280.000 orang. Ini kondisi yang sangat mengenaskan, dan KUHP nasional mencoba untuk memperbaiki keadaan ini dengan menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Berikutnya yang ketiga, tadi perbedaan kritik dan delik ya. Saya perlu menegaskan sekali lagi kepada masyarakat Indonesia bahwa kritik sama sekali tidak dipidana. Yang dipidana adalah Tapi perbuatan batasannya di mana Pak Albert? Penghinaannya apa? Penghinaan itu adalah perbuatan menista, merendahkan, dan juga memfitnah. Saya pikir konstitusi dimanapun, Mbak Maria dan Mas Reza, memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpendapat. Tetapi tidak ada satupun konstitusi di dunia ini yang mengizinkan masyarakat untuk menghina siapapun. Nah, itu yang pertama. Dan saya perlu mengingatkan juga, mohon izin Bang Alfon kalau saya masuk ke dalam ranah ICCPR. Pasal 19 ICCPR itu memungkinkan hak-hak sipil politik itu dibatasi untuk kepentingan ketertiban umum dan dasar moralitas. Jadi kebebasan berpendapat dijamin, tapi di satu sisi ingat ada hak orang lain juga. Nah, dalam hal ini saya sudah menyampaikan juga, kalaupun perbuatan itu dianggap sebagai suatu penghinaan,
pembentuk undang-undang mencoba untuk mengkanalisasi perbuatan tersebut bahwa tidak akan pernah ada proses hukum tanpa ada pengaduan resmi dari presiden, wakil presiden, atau dari pimpinan lembaga terkait. Dan terakhir, berkaitan dengan pasal 256 tentang unjuk rasa tanpa pemberitahuan, pertama saya perlu menegaskan bahwa ini tidak berkaitan dengan izin. Ini adalah tindak pidana yang bersyarat, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dia itu harus diberitahukan. Mengapa harus diberitahukan? Karena ketika mau melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, katakanlah di daerah yang padat penduduknya seperti di ibu kota, petugas itu memiliki kebutuhan untuk melakukan antisipasi, mitigasi, rekayasa lalu lintas untuk supaya lalu lintas itu lancar. Kita pernah mendengar ada juga ambulans yang terhalang karena aksi unjuk rasa. Kita tidak mau itu terjadi. Nah, selain pengandaian diberitahukan, maka unjuk rasa tersebut itu juga disyaratkan harus menimbulkan keonaran. Artinya apa, Mbak Maria dan Mas Reza? Kalau unjuk rasa itu sudah diberitahukan kepada pihak yang berwajib, sekalipun timbul keonaran, maka pelakunya tidak dapat dipidana dengan pasal ini. Jadi inilah bentuk keseimbangan antara hak untuk berdemonstrasi dan juga hak dari masyarakat lain sebagai pengguna jalan dan juga penikmat dari fasilitas publik lainnya. Demikian tanggapan singkat dari saya. Terima kasih. Ya, pertama-tama begini ya. Kalau misalnya itu dikaitkan dengan living law, contoh begini. Kita fokus ke 218 dan 256 dulu, Bang. Yes, saya mau masuk situ dulu. Karena kampung saya di Sumatera Barat atau di Minangkabau gitu kan, itu ada katanan ampe sebenarnya gitu kan. Apa itu? Ya, intinya bagaimana dengan aluran patut lah gitu kan. Nah, ini kan ukuran kepatutan. Kan gitu kan. Bagaimana mengukur kepatutan itu sendiri? Kalau misal dikatakan bahwa ini akan diatur dengan perda, kapan itu akan dilakukan? Artinya itu tidak jelas kan. Artinya yang namanya azas legalitas itu menjadi tidak pasti. Tuh. Kan gitu kan? Karet. Dia tidak jelas di mana ukurannya sebenarnya. Itu satu gitu kan. Dan kemudian yang kedua, kaitannya dengan pasal 19 ACPPR. Prinsip dasarnya itu adalah memang dia regulate by the law, by law gitu kan. Tetapi prinsipnya tidak akan membatasi dari hak sipil politik itu sendiri. Itu sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika itu sudah diatur gitu kan dan itu membatasi gitu kan dan itu sebenarnya bisa pada masuk wilayah administrasi, kenapa tidak? Itu kan sebenarnya sudah mempidanakan sebenarnya kan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk dipidanakan gitu kan. Nah, kan dikatakan tadi ini pemberitahuan itu sendiri sebenarnya itu kan langkah-langkah prosedur administratif gitu kan. Dan kemudian yang jauh lebih penting agak menjadi pertanyaan saya kemarin gitu kan, ketika wakil menteri mengatakan bahwa ada kejadian Padang, saya tahu betul, saya dari Padang gitu kan. Di mana kok kejadiannya sehingga ambulans tidak bisa lewat gitu kan? Karena saya tahu di dekat situ ada rumah sakit memang gitu kan, tetapi itu banyak akses ke situ. Nah, pertanyaan saya, apakah itu memang sebagai suatu alasan benar gitu kan? Atau memang ini benar-benar kejadian gitu kan? Saya tidak tahu gitu kan. Sehingga memang ketika ada aksi unjuk rasa sehingga itu mengganggu ketertiban yang lain. Ini kan sebenarnya bisa diatur di dalam undang-undang yang lain sebenarnya kan, bukan tindak pidana gitu kan. Jadi itu menjadi pertanyaan-pertanyaan menurut saya yang perlu dipertanyakan. Oke, kemudian pasal mungkin Bang. Nah, apakah kemudian ini memang harus jalurnya pidana atau sebenarnya memang kalau kita mau seimbang ya administratif saja gitu kan? Nanti dijawab usai jeda ya Bang Abed ya, sesaat lagi. Kami jeda dulu Bang. Ya.